Sahabat-sahabat mulia, untuk menambah referensi kita semua berkaitan dengan pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN yang dilaksanakan di Kota Bengkulu dan beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, yang kami nilai ada indikasi tidak sesuai sunnah dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan serta perundangan yang berlaku. Maka di sini kami tampilkan dialog kami dengan tokoh masyarakat, praktisi agama, seorang dai yang pernah menjadi Ketua Basnas Kota Bengkulu dalam suatu dialog televisi Republik Indonesia Bengkulu dalam program Dialog Berendo. Kembali bersama saya Fabian Mas di Berendo PPRI Bengkulu. Kita akan berbincang tentang sesuai tema pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah zakat profesi ASN. Nah, kira-kira seperti apa zakat profesi ASN yang terjadi di Bengkulu dan seperti apa untuk pemotongan pengambilan zakat profesi yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Agus Aswadi selaku tokoh agama Bengkulu. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebelahnya ada Pak Munawar Syafu'i selaku tokoh masyarakat Bengkulu. Selamat sore Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Oke, baiklah. Kita ke Pak Agus terlebih dahulu nih Pak, selaku tokoh agama Bengkulu. Kita membahas tentang zakat profesi ASN. Berarti kita membahas tentang zakat profesi. Masih banyak sekali ternyata zakat yang harus dibayarkan. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan zakat profesi itu apa sebenarnya dan seperti apa? Berbicara tentang apa sih zakat profesi? Ya, zakat penghasilan. Apa sih zakat penghasilan? Adalah hasil pekerjaan, dan penghasilan itu memiliki kewajiban syar'i. Ya. Kalau kewajiban syar'i artinya kewajiban agama. Jadi setiap hamba Allah yang berprofesi, yang memiliki penghasilan, wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari hasil berdasarkan haul dan nisab. Bagaimana cara menghitung haul? Itu dihitung nilainya 1 tahun berjalan. Oh iya. 1 tahun berjalan. Terlepas dia menghitung memulainya dari bulan apa, yang ke 1 tahun berjalan. Nah, kemudian nilai yang harus dikeluarkan dari nilai penghasilan itu sendiri. Apabila dia sudah mendapatkan penghasilan, nisabnya sudah mencapai, kalau dalam fikih itu berkisar antara 86,5 gram emas atau 85 gram emas, itu sudah wajib mengeluarkan 2,5% dari totalitas penghasilan selama 1 tahun. Ya. Nilai nisabnya sudah mencapai nisab minimal itu 86,5 gram, itu sudah wajib. Baiklah, kita ke Pak Munarwan Syafu'i. Ya. Pak, untuk menanggapi dari ini sendiri, dari zakat profesi ini dari sendiri nih Pak, khususnya ASN, Mas sendiri seperti apa nih Mas sebagai tokoh masyarakat? Ya. Baik, saya tadi mendengar penjelasan Pak Agus pendapat tentang zakat profesi. Tetapi sebelum saya menyampaikan apa yang sampai ke intinya, saya sampaikan dulu, saya sebenarnya termasuk orang yang tidak setuju dengan zakat profesi. Ya, ini memang perbedaan para ulama juga, ulama besar itu berbeda. Karena zakat profesi ini kan baru dimunculkan pada saat dipopulerkan oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1969. Nah, oleh karena itu wajar kalau ada perbedaan pandangan. Nah, saya sebenarnya termasuk yang tidak sependapat karena ada banyak kelemahan. Tapi di sini mungkin tidak di situ yang inti yang ingin saya bahas, ya kan? Karena itu ranahnya ya batas, dan kemudian orang-orang yang istilahnya udah ulama-ulama besar, ulama besar pun berselisih tentang hal itu. Ya, tetapi yang ingin sampaikan dengan Pak Agus, sekarang ini saya lihat Pak Agus marak sekali pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi.
Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus di awal tadi, bahwa zakat profesi itu sebenarnya bukan zakat profesi ya. Semua zakat ya. Zakat itu ada dua hal yang paling pokok. Pertama adalah nisab, kemudian haul. Nah, haul ada beberapa zakat yang tidak perlu haul, seperti zakat pertanian. Zakat pertanian tidak menunggu haul, ya, ketika panen. Nah, inilah kemudian zakat profesi dianalogikan salah satunya dengan zakat pertanian itu. Nah, kemudian nisab itu tidak ada perbedaan ulama. Sampai-sampai ketua Basnas sendiri, jadi ada keputusan ketua Basnas ini yang terbaru nomor 14 tahun 2021 ya, tentang nisab zakat pendapatan. Ini ada disebut pendapatan, Pak, ada penghasilan, ada profesi, itu sama. Ada pendapatan, profesi, kemudian penghasilan sama. Tadi ada keputusan ketua Basnas nomor 14 tahun 2021. Nisab itu ditetapkan sebesar 79, kalau diangkakan dengan rupiah. Kalau nilai tetap akhirnya sebenarnya 20 dinar ya, 20 dinar. Kemudian dikonversi, ada yang 85 gram, ada yang 86, ada yang 96. Fluktuasi rupiah. Ya. Kemudian lalu diputuskan oleh ketua Basnas namanya ini kan, yaitu sebesar untuk 2021 79.738.415 per tahun. Kalau mau diperbulankan yaitu 6.944.868 itu 2021. Saya belum dapat yang untuk 2022 yang keputusannya, tapi ada kajiannya. Ada kajiannya ini tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari 2022. Dalam kajian ini disebut Basnas menggunakan dua metode dalam menentukan, yaitu metode fikih dan kemudian metode ilmiah. Kemudian berdasarkan kajian yang dilakukan, besaran nisab untuk zakat pendapatan dan jasa tahun 2022 adalah sebesar 79.292.978.000 per tahun. Kalau mau per bulan 6.607.748 per bulan. Nah, artinya tidak jauh beda 2021 dengan 2022. Nah, ini yang ingin sekali mau saya tanyakan dengan Pak Am. Sekarang ini kan gaji ASN itu golongan 4E dengan golongan 1, ya, sekarang golongan 4E, Pak. Saya ambil yang paling atas. Golongan 4E. Kemudian masa kerja 32 tahun, kita ambil yang paling pojok. Yang paling pojok daftar gaji itu adalah 5.900.000. Sedangkan ASN kita, terutama apalagi di Kota Bengkulu ya kan, itu masih di golongan 3. Masih banyak di golongan 3. Ada banyak golongan 4. Nah, angkanya 5.900.000 itu tertinggi. Sementara nisabnya 6.607.000. Kalau berdasarkan kajian Basnas. Kalau berdasarkan keputusan yang 2021 itu 6.644. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah dengan angka yang sekarang ini dibenarkan memotong gaji ASN? Ya, nah ini yang ingin saya tanyakan dengan Pak Agus, karena saya sudah beberapa buat konten, Pak. Saya sebagai konten kreator juga, ya. Ada agak sedikit keras saya buat, Pak. Ya, terakhir ini agak keras saya. Ya, pertama saya katakan tidak sesuai sunnah, zalim, kemudian sesat dan menyesatkan. Ada indikasi. Ya, ada indikasi. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Munarwan, Pak ya? Munarwan. Pak Munarwan kepada Pak Agus nih. Ini seperti apa nih untuk gaji ASN di Kota Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu saat ini? Apakah sudah pantas untuk dilakukan pemotongan secara otomatis atau pemotongan untuk zakat profesi ASN sendiri? Baik, kepada masyarakat yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sangat baik, apakah pantas ASN itu dipotong gaji untuk membayar zakat? Sekarang, apakah pemotongan ASN itu wajib? Tidak.
Tidak wajib. Karena pada prinsipnya, karena zakat itu tidak terlepas dari nisab dan haul. Itu fiqhiyah ya. Lantas kenapa wajibkah kita memotong, pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk memotong gaji ASN untuk dibayarkan zakat? Tidak ada hukum syar'i yang menyatakan wajib. Nah, kita ke Pak Munarwan kembali. Tadi Bapak sempat berbicara bahwasanya tidak sependapat dengan adanya zakat profesi ini sendiri. Apa nih Pak yang membuat Pak Munarwan sendiri yang tidak sependapat dengan zakat ASN ini sendiri? Ya, jadi kalau zakat profesi memang saya tidak sependapat, tapi tidak di sini kita bahasnya. Saya concern kepada tentang nisab, pemotongan gaji ASN. Pemotongan gaji ASN sekarang dilakukan, malah Pak Agus kalau ada daerah yang per eselon ini Pak, per eselon. Jadi tidak lagi menentukan 2,5% tidak. Nah, ada per eselon, eselon sekian, tapi tidak di sini ya saya sampaikan. Tapi ada. Kemudian ada juga yang menetapkan, ini ada berita ya di lintas Bengkulu, ada berita di Bengkulu Selatan menetapkan 3 juta itu wajib 2,5% potong. Kemudian kalau 1 sampai 2 juta itu dikenakan 15.000 ya. Itu di sana diberitakan. Nah, ini sebenarnya saya sangat prihatin ini Pak Agus, sebenarnya saya sangat prihatin ya. Tadi Pak Agus sudah sepakat bahwa zakat itu tidak bisa lepas dari nisab dan haul. Ya, ada yang pakai haul, ada yang tidak. Berarti zakat pertanian tidak pakai haul, ya kan? Panen. Nah, tapi nisab semua sepakat pakai nisab, dan nisab sudah ditentukan. Kalau Badan Amil Zakat sebagai badan negara yang ditugasi oleh negara, tentu dia rujukannya harusnya adalah negara. Ada undang-undang, ada peraturan menteri, keputusan menteri, ketua Basnas sendiri. Ya, mereka sudah memutuskan. Ada fatwa MUI. Fatwa MUI jelas-jelas mengatakan 85 gram. Karena berfluktuatif Pak. Karena fatwa MUI kan sekali terbit. Ya kan gitu kan. Tapi kalau ketua Basnas itu bisa setiap tahun disesuaikan dengan fluktuatif yang dimaksudkan. Nah, sekarang nisabnya itu 79 juta atau 6.600.000. Sedangkan saya katakan tadi gaji ASN tidak sampai. Nah, kalau saya mengatakan ini tidak sesuai sunnah Pak. Tidak sesuai sunnah, dan ini kalau tidak sesuai sunnah, man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddu. Ketika orang itu mengamalkan yang tidak diamalkan oleh Nabi, Nabi tertolak, haram. Jadi haram dirinya kan. Nah, kalau dikatakan sedekah silakan, tapi mungkin saya nanya lagi nanti Pak Agus. Selama pengalaman Pak Agus, kalau yang gaji ASN itu dimasukkan ke zakat atau ke dalam pembukuannya, dilakukan sezakat atau sedekah. Nanti. Itu masuk dalam administrasinya itu ke penerimaan zakat atau sedekah. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bahwa kita kembali ke basic ya, basic syar'inya itu ya. Yang namanya zakat, ya, dia harus memenuhi ya kalkulasi nisab dan masuk dalam haul, masa ya, masa. Nah, ketika tidak mencapai haul, ketika tidak mencapai nisab, maka dia tidak jadi zakat. Ya, ini saya belum bicara masalah mekanis ya, tapi kita bicara masalah syar'i. Aspek dasar daripada zakat itu adalah nisab dan haul, itu tidak ada yang membantah. Nah, sekarang masalah pendapatan gaji ASN. Nah, kalkulasi, hitung pendapatan ASN itu dalam setahun berapa. Kalau dia tidak mencapai nisab, ya, kalaupun haulnya tercapai, tapi nisabnya belum mencapai, maka dia tidak bisa dikategorikan zakat. Sekarang ada ASN yang menolak untuk membayar dengan alasan begini. Nah, salah satu syarat yang diatur oleh zakat profesi di antaranya Islam, yang kedua itu merdeka,
yang ketiga itu tidak ada hutang piutang, Ya. ya kan? Artinya kan keterbebasan dari hal-hal yang menjerat, utang misalnya. Ketika dia utangnya itu banyak, sehingga akibat hutangnya itu dia tidak memiliki, jangan gaji pokok tanpa hutang saja belum mencapai nisab, apalagi ditambah utang. Nah, ini tidak berlaku wajib bagi ASN dipotong sebagai zakat. Ke Pak Munarwan kembali. Kalau untuk pandangan Bapak sendiri selaku tokoh masyarakat yang ada di Bengkulu, nih, Pak, untuk pelaksanaan zakat yang ada di Kota Bengkulu khususnya itu seperti apa? Saya sebagai tokoh, dikatakan di sini sebenarnya nggak juga tokoh ya, tapi pemerhati lah ya, pemerhati, dan saya konten kreator ya. Di YouTube saya sudah sampaikan, YouTube Mulia Berbagi sekaligus promosi. Jadi di situ saya sampaikan bahwa praktek pemungutan zakat yang dilakukan di Kota Bengkulu dan juga yang lain yang sama, artinya yang sama. Tadi saya tidak mengkhusus saja kota, yang sama prakteknya seperti itu. Yang saya baru saja dapat juga informasi ada dari LB itu kan, Universitas Bengkulu, ternyata di Bengkulu Selatan juga, ya kan. Nah, saya katakan itu tidak sesuai sunnah. Kenapa? Tidak sesuai sunnah karena tadi Pak Agus juga menjelaskan bahwa zakat dua hal yang harus dipenuhi secara syar'i, nisab dan haul. Ya. Kita bicara nisab aja dulu. Nisab tidak tercapai karena tadi di dalam keputusan ketua Basnas itu sudah bicara rupiah, ya kan? Tapi kalau fatwa MUI berdasarkan emas. Nah, yang kita teknisnya, ada yang lebih teknis adalah di keputusan ketua Basnas. Ketua Basnas sendiri menyampaikan di dalam putusannya ini, keputusan nomor disampaikan di sini ya, nomor 14 tahun 2021. Kalau yang 2022 masih kajian, mungkin juga sudah ada. Ya. Sampaikan nisabnya 79 juta. Saya ambil yang angka ini aja kan. Atau kalau diperbulankan 6.600.000. Nah kalau tadi yang Pak Agus sampaikan misalnya guru ada gaji, ada di situ juga sertifikasi. Nah kemudian kalau sertifikasi itu kan tidak tiap bulan. Kemudian yang dilakukan di Kota Bengkulu ini yang dipotong hanya gaji. Hanya gaji, Pak. Sama dengan yang struktural, ada TPP, Pak. Ada TPP, tapi TPP tidak dipotong. Artinya betul-betul mereka itu menisbatkan bahwa gajinya. Nah, sementara gaji tidak mencapai angka 6.600.000. Belum bicara tadi kata Pak Agus, saya juga sependapat dengan Pak Agus bahwa bicara ada satu hal, yaitu dimiliki secara penuh. Jadi zakat itu ada kewajiban kalau dimiliki secara penuh. Milik pribadi. Milik pribadi. Kalau sudah dikontrakkan dengan bank 10 tahun, gaji 5 juta, sudah ada pinjaman bank, kontrak, itu sudah artinya milik bank. Ya. Setiap bulan itu, misalnya 2 juta, nanti tinggal 2 juta dia, tinggal 3 juta. Nah, belum bicara itu, katakanlah kita anggap full. Saya punya data di Kota Bengkulu ini, ada gaji 3.100.000, ada gaji 4 juta, 5 juta guru-guru, itu dipotong dengan zakat profesi tadi. Ya, jadi saya katakan tidak sesuai sunnah. Malah saya sampaikan sedikit keras, ada indikasi zolim, sesat dan menyesatkan. Karena tadi Pak, ada orang yang berpikir, nah gini, kalau tidak cukup zakat ya sudah sedekah lah. Sedekah dan zakat tidak bisa dipisahkan, baik secara agama maupun secara hukum administratif. Secara agama innamal a'malu binniyat. Niat pertama apa? Zakat. Tidak mungkin akan diberikan Allah pahalanya pahala sedekah kalau niatnya zakat. Niat sholat subuh maka tidak akan mendapat pahala duha. Niat kita sholat subuh. Nah, kemudian secara administratif diatur di undang-undang bahwa penerimaan zakat, penerimaan sedekah harus dipisahkan. Tidak boleh sama. Zakat, sedekah. Jadi tidak boleh sama. Nah, maka saya katakan di sini malah cenderung menyesatkan orang. Banyak ASN ini, ya udahlah kalau nggak zakat, ya nggak sedekah aja. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang saya katakan. Makanya saya katakan bahkan agak sedikit lebih keras Pak, saya katakan pengumpulan dana oleh Basnas itu saya katakan haram. Haram. Karena tadi Pak Agus mengatakan bahwa secara administratif mereka masukkan ke zakat.
Memotong gaji ASN pasti mereka masukkan ke zakat. Sementara zakat sesuai dengan haul dan nisab. Nah, kalau tidak sesuai nisab masih juga diambil. Katakan di setor, Pak. Bukan diambil misal di setor. Apakah Basnas orang yang tidak ngerti dibiarkan? Basnas kan ada badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kesadaran pemahaman tentang zakat. Orang seperti ini dibiarkan. Jangan dipotong loh. Dikasih tahu, kamu belum situ nisab. Nah, kalau Bapak Lagu sampaikan tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya sepakat, tapi ada catatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita boleh bertolong-tolongan dalam kebaikan, tapi tetap dalam ketakwaan. Takwa itu taat kepada Allah. Jadi mentaati aturan Allah dan Rasul, tidak aturan pemimpin. Nah, di situ wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu, ikuti aturan Allah. Ketika kita pemimpin tidak mengikuti aturan Allah, kan di situ ati Allah wa atiur Rasul, tidak lagi pakai ati. Wa ulil amri minkum. Artinya ketika pemimpin itu tidak mentaati ketentuan dari Allah dan Rasul, sunnah secara syar'i, maka berarti kita tidak wajib mengikuti. Dan tidak boleh untuk tadi bertolong-tolongan. Jadi bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan jadinya. Nah, oleh karena itu, jangan pula berlindung dari kata-kata untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, tetapi melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi menurut kamu itu adalah suatu keburukan, tetapi baik menurut Allah. Dan boleh jadi menurut kamu itu adalah kebaikan, tetapi buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi seperti apa nih Pak sebaiknya untuk zakat provinsi ASN yang ada di Gunung Kidul kalau tidak sesuai dengan Gunung Kidul? Ya, sebaiknya dihentikan. Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 pilar tadi kita. Tidak bedanya zakat dan sholat, ya. Abu Bakar keras, orangnya lemah lembut, tetapi ketika di zakat dia keras. Kenapa? Karena antara zakat dan sholat katanya beriring. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, sehingga kalau tidak sesuai dengan sunnah, tidak syar'i, maka sebaiknya dihentikan. Dan yang saya lebih penting lagi, kalau Abu Bakar keras, orangnya lemah lembut, tetapi ketika di zakat dia keras. Kenapa? Karena antara zakat dan sholat katanya beriring. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, sehingga kalau tidak sesuai dengan sunnah, tidak syar'i, maka sebaiknya dihentikan. Dan yang saya lebih penting lagi, kalau memang ada dalil dari MUI ataupun Basnas atau Kemenag kalian, kalau ada dalil yang membolehkan memotong gaji ASN yang tidak sesuai nisab untuk penerimaan zakat profesi, nah itu yang saya tuntut. Sampaikan dengan masyarakat, jangan dibodohi masyarakat ini, ya kan? Sampaikan kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada, ya sampaikan tidak ada. Nah, maka hentikan. Tapi kalau memang ada, jadi jangan masalah. Makanya kami diskusi. Saya datangi langsung ke ketua MUI, ke Basnas untuk diskusi tentang ini. Sampai sekarang belum ada tanggapan. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat, kepada kami ini kan sampaikan. Karena ini bukan keinginan saya sendiri, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ASN banyak tentang hal ini. Mungkin itu. Kita ke Pak Agus kembali nih Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri tentang zakat provinsi ASN ini kalau ditiadakan seperti apa? Itu kembalinya ke mekanisme. Karena dalil yang menyatakan bahwa harus potong gaji nggak ada. Dalil syar'i nakli ini tuh, dalil nakli yaitu berdasarkan Al-Quran, itu nggak ada pemotongan. Boleh dipotong dengan catatan harus berkesesuaian dengan syar'inya, yaitu nisab dan haul. Kalaupun mereka tidak mencapai nisab ataupun haul, lantas mereka menolak untuk membayar, tidaklah berdosa. Kenapa?
So kewajiban zakat itu adalah nisab dan awal. Maka ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan, harus dipikirkan regulasi dan mungkin wadahnya kan sudah ada. Pemerintah sudah membentuk badan amil zakat. Nah, pengelola badan amil zakat itu pun yang harus dipilih orang-orang yang mengerti fikih, ya kan, tentang fikih-fikih tentang zakat, kemudian itu paham tentang syar'i, sehingga ketika dia menerjemahkan aturan, menerjemahkan bagaimana mekanisme penghimpunan, mereka cepat tanggap. Tapi tidak ngerti apa-apa, nanti kak rancu, akhirnya apa? Yang ada tekanan, pokoknya pungut zakat, mau nggak mau daripada dipecat. Nah, saya tidak jauh ke situ. Yang penting kembalikan mekanisme zakat kepada apa yang sudah diatur oleh Allah dan sudah diatur oleh Rasulullah, dan beberapa aturan yang muncul berdasarkan kesepakatan para ulama. Apa yang disampaikan Allah dan Rasul dan disepakati oleh para ulama, laksanakan, jangan keluar dari situ. Ya Bapak, terima kasih atas informasinya Pak Agus dan Pak Gunarwan atas informasinya tentang zakat profesi ASN. Semoga masih banyak masyarakat yang telah teredukasi, dan seperti apa nantinya ke depannya, semoga akan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena saya Ibnu Dimas bersama studi KPP juga sebagai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.